Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Semestinya kita baca sampai ayat 17. Jadi dituntaskan Mazmur 90 itu secara keseluruhan. Nah, meskipun sebenarnya beberapa hari yang lalu itu saya sudah merekomendasikan satu video tentang pembahasan Mazmur 90 ini yang ditayangkan oleh channel YouTube Gitar Aroma, tapi saya juga ingin memberikan sebuah analisa atau ulasan mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 90 ini. Jadi untuk memperkaya kita, untuk memahami bagian ini sebelum kita renungkan esok. Yang pertama, informasi yang paling penting kita dapatkan di dalam Mazmur 90 ini yaitu bahwa penulisnya itu adalah Musa. Musa, satu-satunya orang yang digambarkan oleh Alkitab punya hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, di mana dia bisa hidup berhadapan dengan Tuhan. Ya tentunya kita tahu itu ya di dalam kitab Keluaran ketika dia bisa naik ke atas gunung Tuhan dan bertemu muka dengan Tuhan. Dan juga jelas di dalam Ulangan pasal yang terakhir itu, di ayat-ayat terakhir dia berkata di situ bahwa tidak ada nabi yang seperti Musa ini yang bisa berhadapan muka dengan Allah, dan apalagi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah melalui hidup Musa ini. Jadi kita bersyukur bahwa tulisan seorang hamba Tuhan, abdi Allah Musa ini tercover atau tercantum di dalam Mazmur ini. Itu informasi yang sangat berharga karena Musa memang punya pengalaman hidup yang luar biasa ya. Dia mengalami fase hidup yang penuh dengan arti. 40 tahun dia di istana Firaun, 40 tahun dia di pengembaraan setelah dia melarikan diri dari Mesir ke tempatnya Yitro, mertuanya di Midian, dan 40 tahun juga dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, meskipun nanti dia tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Nah, jadi 120 tahun itu adalah masa yang sangat berharga bagi kita di dalam perjalanan hidup Musa. Dan apa yang terucap dari mulutnya seperti yang tertuang di dalam Mazmur 90 ini sangatlah berharga bagi kita. Nah, yang kedua, apa yang diungkap oleh Musa di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, Musa menyinggung atau memberikan kontras yang begitu tajam antara Allah dan manusia. Di dalam ayatnya yang kedua, di situ dia menyinggung tentang keberadaan Allah yang dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, artinya sebelum ada kronos, sebelum ada waktu yang kita nikmati seperti saat ini, Allah itu sudah ada. Dia kekal. Bahkan nanti ketika kesudahannya akan sampai, yaitu ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, Allah juga tetap sebagai Allah di dalam kekekalan. Jadi Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak diikat oleh ruang dan waktu. Dia Allah kekal sampai kekal. Itu Allah. Nah, kemudian yang kedua, dari kondisi seperti itu, di mana Allah disinggung oleh Musa sebagai yang kekal sampai yang kekal, manusia juga disinggung kontras dengan keberadaan Allah yang kekal, seperti dikatakan bahwa manusia akan mati, kembali ke tanah menjadi debu tanah. Ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Nah, jadi ayat 3 sampai dengan ayat 6 itu firman Tuhan ini berbicara tentang betapa terbatasnya waktu yang diizinkan oleh Allah bagi manusia untuk mereka nikmati selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, betapa terbatasnya waktu yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah,
Gambaran seperti apa hidup yang kita jalani? Musa katakan di dalam ayatnya yang kelima, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Mimpi itu ya, saya pernah bermimpi. Ya, ada macam-macam yang terjadi di dalam mimpi. Ada mimpi yang buruk itu ya maunya kita cepat-cepat tuntas ya. Ada juga mimpi yang bahagia dan sebenarnya kita maunya lama ya. Maunya itu kita nikmati mimpi yang bahagia itu. Tapi yang seringkali terjadi belum apa-apa itu kita sudah bangun. Dan mimpi itu secara otomatis hilang ya. Nanti kalau kita bangun waktu itu kadang kesal, aduh kenapa tadi mimpi ini harus diinterupsi oleh bangunnya kita. Mestinya itu mimpi itu berjalan dengan panjang sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi kerinduan kita dalam mimpi itu. Jadi mimpi itu nggak sepanjang malam ya. Ya, mungkin beberapa waktu di dalam tidurnya kita. Dan itulah gambaran yang Musa katakan bahwa hidup manusia itu seperti mimpi yang tidak bertahan, sekejap saja. Bahkan ditambahkan lagi di dalam ayatnya yang ke-6 itu di waktu ayat 5b, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Seperti rumput ya. Ada rumput yang mekar bertumbuh di pagi hari dan sorenya udah lisut atau udah layu ya. Dan gambaran daripada hidup manusia itu digambarkan seperti itu. Artinya tidak terlalu lama juga. Baik mimpi, baik rumput yang bertumbuh pagi, sore udah lisut dan layu, itu gambaran kehidupan manusia. Meskipun nanti Musa memberikan usia rata-rata ya ketika dia menganalisa apa yang terjadi ya dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mungkin dia memperhatikan apa yang terjadi dengan teman-teman sebayanya yang mati di tengah perjalanan, dan usia mereka itu tidak terlalu panjang ya, tidak mencapai seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh setelah peristiwa air banu. Ya, setelah peristiwa air banu, umur manusia itu firman Tuhan katakan hanya sampai 120 tahun. Kalau panjang itu ya. Ya, umur manusia setelah kejadian Nuh itu yang panjang-panjang ya 120. Nah, termasuk Musa ini itu mencapai batasan umur yang seperti itu, 120 tahun. Nah, kita tahu bahwa sebelum air banu, umur manusia itu panjang-panjang loh. Si Metusala itu 969 ya. Hampir 1000. Ya. Nah, di dalam analisa Musa ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, umur manusia atau umur teman-temannya itu ya ada yang 70, kalau yang kuat itu 80, itu pun udah tergopoh-gopoh ya dalam perjalanan itu. Pindah-pindah dari kemah ke kemah, itu mengerikan ya. Jadi Musa katakan di dalam ayatnya yang ke-10 itu, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, jadi ini pun ada di dalam artian bahwa mau 70 tahun, mau 80 tahun, mau ada bonus lebih daripada 80 tahun seperti Musa sendiri, atau mau 120 tahun seperti janjinya Allah di dalam kitab Kejadian itu, tetap itu dilihat sebagai waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas. Nah, itu penyebabnya apa? Dosa. Dosa. Ya. Dosa itu membuat usia kita itu terbatas. Ya. Karena dosa itu upahnya adalah maut, kematian. Dan inilah yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Ya, keberadaan kita yang terbatas dalam menjalani hidup ini harus kita akui. Allah adalah Allah yang kekal, tidak dibatasi oleh waktu, dari kekal sampai kekal. Kita adalah ciptaan yang terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat apa di situ ya, kontras antara Allah pencipta dan manusia yang adalah ciptaan. Nah, kemudian permasalahan dosa itu tadi sudah disinggung oleh Musa ya di dalam ayatnya yang ke
8, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Jadi dosa ini yang membuat usia manusia itu terbatas seperti itu, rupanya tetap diperhitungkan oleh Allah. Sekali lagi ya, jadi bukannya selesai permasalahan setelah umur manusia dibatasi atau maut itu menjadi upah daripada dosa. Enggak. Ya, dosa itu tetap diperhitungkan oleh Allah dan dosa itu menjadi alasan murka Allah. Ya, lihat di dalam ayatnya yang ke-8 itu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Nah, yang berkaitan dengan itu ayat 11 nanti, ya, di ayat 11 nanti kembali Musa menyinggung soal itu. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Jadi inilah yang perlu dilihat korelasinya ya. Jadi dosa itu membuat kita mati, artinya ada batasan umur dari setiap kita. Nah, dan dosa itu meskipun sudah punya efek, punya akibat, yaitu membuat manusia itu hidupnya terbatas dalam menjalani hidup ini, bukan berarti setelah itu selesai permasalahan. Tidak. Dosa itu harus dimurkai oleh Allah. Itu karena apa? Allah itu Allah yang kudus. Allah yang kudus. Dia benci dengan dosa. Dia harus murka dengan dosa. Ya. Jadi udah terbatas hidupnya, ditimpa oleh murka Allah lagi. Itu kondisi kita. Ya. Itu mengerikan ya. Ya, udah dibatasi usia, ya, tidak hidup selamanya di hadapan Allah, itu dihukum lagi. Ya, kita tahu bahwa Allah maunya itu ya manusia itu mengalami kemurahan, mengalami perubahan di dalam hidupnya selama dia menjalani hidup. Maka tentunya kalau kita melihat sebenarnya Mazmur daripada Musa ini, kita melihat ada pengharapan sebenarnya di dalam doanya. Apa itu? Ketika dia berbicara kepada Allah dalam doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, bijaksana itu maksudnya dia bisa mengerti keberadaan dirinya dan dia bisa mengerti bahwa satu-satunya tempat kita meneduhkan hidup kita, tempat kita bersandar karena keberadaan kita yang terbatas hidupnya di dunia ini, harus mengalami murka Allah, orang harus bijak. Artinya apa? Kita membutuhkan belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Jadi belas kasihan Allah itu kan dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi penyelesaian mengenai kondisi ini Allah begitu kontras ya, Allah yang kekal, yang kudus, yang maha adil, manusia yang hidup di dunia ini sebagai makhluk yang sudah berontak, yang sudah jatuh dalam dosa, dia terbatas hidupnya dan dia juga harus mengalami murka. Maka penyelesaian akan itu nanti ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus berinkarnasi, itu dituntaskan, itu diselesaikan, itu ada solusi, jalan penyelamatan. Inilah yang kita syukuri sebagai orang-orang Kristen. Mari mensyukuri hal itu. Nah, kalau Tuhan memberikan kita usia sampai saat ini, kita syukuri. Mari kita jalani hidup itu dengan lebih hati-hati. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya menghitung hari-hari ini artinya ya terus menyelidiki perjalanan dari hari ke hari. Jangan sampai kita hidup menjalani waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini dengan sia-sia. Bahkan mungkin kita mendukakan hatinya dengan apa yang kita lakukan. Maka kita perlu hati-hati karena Yesus sudah menebus kita.
maka mari kita gunakan waktu yang ada. Jadi waktu yang Tuhan beri kepada kita itu menjadi waktu yang berharga, di mana kita harus hargai bahwa itu anugerah Tuhan. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sifatnya terbatas. Sekali lagi, sifatnya terbatas. Maka tidak heran ketika Musa berbicara dalam ayatnya yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Itu artinya apa? Ya, sama saja. Jadi esensinya itu bukan soal panjang umur yang Tuhan beri kepada kita hidup di dunia ini. Bukan. Tapi apakah kita bisa mengisi waktu yang Tuhan beri itu untuk berkenan kepada Tuhan. Bukan soal panjang pendeknya umur. Bukan. Ya. Jadi ini dikatakan ya 1000 tahun ya. Berarti melampaui usia manusia yang paling banyak. Metusala kan 969. Itu melampaui itu 1000. Jadi Musa itu sudah mengkaji di atas usia manusia yang pernah ada. Itu pun hampir sama seperti hari kemarin. Artinya waktu itu sangat berharga ya, sangat singkat ya. Jadi istilahnya bagi Musa waktu itu harus dipergunakan sebaik mungkin selama kita hidup. Ingat bahwa Yesus menjadi juru selamat yang menuntaskan masalah ini. Masalah murka, dia menanggungnya di atas kayu salib. Dia tanggung murka Allah karena dosa orang-orang yang percaya. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menikmati anugerah keselamatan darinya. Tuhan Yesus menolong kita, dan terutama ketika kita mengingat bahwa esok ini adalah peringatan kehidupan kekal, kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menyediakan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Tuhan memberkati.